Di sebuah kamar kecil di pinggir kota, Naya berdiri di depan cermin, mengenakan gaun merah menyala yang biasa ia pakai setiap malam. Namun, malam ini berbeda. Wajahnya yang biasa penuh senyum palsu tampak murung. Di sudut ruangan, Lila putrinya yang berusia 7 tahun sedang tertidur lelap. Naya berbisik di mata cermin, apa ini benar-benar hidup yang pantas untukku? Untuk Lila. Pikirnya melayang ke masa lalu, 10 tahun yang lalu. Ia adalah gadis desa yang sedia tinggal bersama pamannya setelah kematian ibunya. Namun kebahagiaan itu berakhir pada suatu malam kelam. Flashback ke masa lalu. Di ruang tamu rumah pamannya, Naya duduk membaca buku. Pamannya Pak Herman datang dengan wajah mabuk. Pak Herman, Naya, kamu sudah besar, sekarang cantik sekali. Naya tersenyum tanggung. Terima kasih paman, saya mau tidur dulu. Pak Herman menahan tangan Naya. Tunggu, jangan berburu-buru. Temani paman dulu ya. Malam itu menjadi awal kehancuran hidupnya. Naya tak pernah bisa melupakan apa yang terjadi. Tetapi ia tak berani berbicara. Ketika ia menyadari dirinya hamil, ia memilih melahirkan diri dari menghadapi hinaan di desa. Kembali ke masa kini. Di lorong gelap, Naya berdiri bersama teman-temannya. Sesama wanita malam, Soraya, teman dekatnya, melihat Naya melamun. Soraya pun bertanya, Naya, kamu kenapa? Biasanya kamu yang paling ceria. Naya pun menjawab sambil tersenyum pahit. Kadang aku merasa lelah, Sor. Semua ini seperti tak ada ujungnya. Soraya pun menjawab, aku tahu, tapi apa pilihan kita? Dunia tak pernah berpihak pada kita. Seorang pria menghampiri mereka, tetapi Naya menolaknya malam itu. Ia pulang lebih awal, hatinya gelisah. Di rumah, Lila terbangun ketika Naya masuk. Lila, ibu, kenapa pulang cepat? Aku mimpi buruk. Naya mengusap kepala Lila. Tidak apa, sayang, ibu di sini. Lila, ibu kenapa ibu selalu pergi malam-malam? Kenapa ibu tidak seperti ibu temanku? Pertanyaan Lila menusuk hati Naya. Ia terdiam sejenak. Naya, karena ibu ingin kamu punya masa depan yang lebih baik. Ibu bekerja keras untuk itu. Lila, aku cuma mau ibu di rumah sama aku. Malam itu, Naya menangis di sisi tempat tidur Lila. Keesokan harinya, Naya memutuskan mencari bantuan. Ia mengunjungi sebuah pusat konseling yang ia dengar dari Soraya. Di sana, ia bertemu dengan Ibu Anissa, seorang konselor yang ramah. Ibu Anissa, apa yang bisa saya bantu, Nona Naya? Naya menunduk, saya lelah. Saya ingin keluar dari hidup ini, tapi saya tidak tahu caranya. Ibu Anissa pun menjawab, tidak apa-apa Naya, langkah pertama adalah mencari bantuan. Dan kamu sudah melakukannya, ceritakan. Apa yang membuatmu sampai di titik ini? Dengan air mata mengalir, Naya menceritakan segalanya. Tentang pamannya, tentang pelariannya, dan tentang Lila. Ibu Anissa pun menjawab, kamu sangat kuat Naya, tidak mudah menjalani semua ini. Tapi saya yakin jika kamu mau mencoba, hidupmu bisa berubah. Naya kembali menjawab, bagaimana caranya? Aku tak punya apa-apa. Ibu Anissa pun menjawab, kami punya program pelatihan keterampilan. Kamu bisa belajar menjahit, memasak, atau berdagang. Yang penting kamu harus percaya diri. Bulan demi bulan berlalu, Naya mulai belajar menjahit di pusat pelatihan. Ia juga mendapatkan dukungan emosional dari Ibu Anissa dan teman-teman baru. Lila pun mulai bersekolah dengan beasiswa dari program tersebut. Suatu malam, Soraya datang ke rumah Naya. Soraya bertanya, Naya, kamu kelihatan beda sekarang, lebih berbahagia. Naya pun menjawab, aku memutuskan untuk berubah, Sor. Untuk Lila, untuk diriku sendiri. Soraya pun tersenyum. Mungkin aku juga harus mencoba. Naya pun menjawab, kamu bisa, Sor. Kita semua bisa asal kita mau. 3 tahun kemudian, Naya membuka sebuah toko kecil yang menjual pakaian hasil jahitannya. Ia tak lagi menjadi bunga malam, tetapi seorang ibu yang membesarkan anak-anaknya dengan penuh cinta. Lila tersenyum, Bu, aku bangga sama ibu. Naya meluk Lila. Ibu lebih bangga sama kamu, nak. Berapa tahun setelah Naya meninggalkan pekerjaan malamnya, hidupnya tampak mulai membaik. Ia memiliki usaha kecil menjahit dan putrinya Lila semakin tumbuh menjadi anak yang cerdas dan ceria. Namun, takdir tampaknya belum selesai memuji Naya.
Satu malam, Soraya teman lama Naya dari masa kelamnya mengetuk pintu rumahnya. Soraya terlihat panik dan mohon bantuan. Soraya pun bertanya, Naya, aku tidak punya tempat lain. Tolong izinkan aku tinggal di sini untuk sementara. Naya pun menjawab, tentu Sor, tapi apa yang terjadi? Soraya kembali menjawab, aku dikejar seorang pria yang pernah aku kenal saat bekerja dulu. Dia tak mau melepaskanku. Naya merasa iba dan membiarkan Soraya tinggal, namun keberadaan Soraya membawa pria itu ke ambang pintunya. Suatu malam, saat Naya pulang dari mengantar pesanan, ia menemukan Lila menangis di dalam rumah. Lila, ibu ada pria yang masuk ke rumah tadi, aku takut. Naya tahu itu adalah pria yang mengejar Soraya. Ketika pria itu kembali lagi, Naya menghadapinya. Namun, dalam konflik itu ia tak berdaya melawan kekerasan yang terjadi padanya. Naya kembali menjadi korban. Beberapa minggu kemudian, Naya menyadari dirinya hamil lagi, merasa hancur tapi tak ingin menyerah. Ibu Anissa di sisi konseling, Naya, kamu sudah melalui banyak hal, tapi kali ini kamu tidak sendiri. Kami akan membantumu. Naya pun menjawab, saya takut, Bu. Saya takut gagal lagi sebagai ibu. Ibu Anissa kembali menjawab, kamu ibu yang luar biasa, Lila adalah buktinya. Anak ini adalah kesempatan baru, bukan hukuman. Dengan dukungan komunitas, Naya melanjutkan kehidupan meski dengan tantangan berat. Ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Malik. Namun kekerasan tidak berhenti. Beberapa tahun kemudian, seorang pelanggan laki-laki di tokonya mulai mendekatinya dengan niat yang salah. Naya yang mencoba menjaga martabatnya, berusaha menolak, tapi pria itu menggunakan kekuasaan untuk memaksanya. Kehamilan ketiga pun terjadi. Naya merasa dunia semakin gelap. Ia merasa gagal menjadi dirinya, apalagi dua anaknya. Soraya mengunjungi Naya. Naya, aku tidak tahu bagaimana kamu bertahan. Kalau aku mungkin sudah menyerah. Naya kembali menjawab, aku bertahan untuk mereka, untuk Lila, untuk Malik, dan bayi ini mereka adalah alasanku hidup. Di kehamilan keempat, Naya mulai melihat bola dalam hidupnya. Trauma masa lalu membuatnya sulit terbangun batas yang sehat dengan orang-orang di sekitarnya. Ia kembali ke Ibu Anissa dan minta bantuan lebih serius. Naya kembali bertanya, Bu, saya tidak ingin anak-anak saya tumbuh dengan ibu seperti ini. Saya ingin berubah sungguh-sungguh. Ibu Anissa kembali menjawab, perubahan membutuhkan keberanian besar, Naya. Tapi kamu sudah membuktikan bahwa kamu kuat. Mari kita mulai dari sini. Naya menjalani terapi intensif untuk menyembuhkan luka batinnya. Ia juga memutuskan untuk pindah ke kota lain bersama anak-anaknya, meninggalkan lingkungan yang terus membahayakannya. 5 tahun kemudian, Naya tinggal di sebuah kota kecil bersama 4 anaknya. Laki ini seorang remaja yang membantu ibunya menjaga adik-adiknya. Naya bekerja sebagai perajin pakaian dengan bisnis yang mulai berkembang. Lila, Bu, kamu tahu, aku ingin jadi psikolog nanti biar bisa bantu orang seperti ibu. Naya tersenyum, menahan air mata. Kamu anak yang luar biasa, Lila. Ibu bangga padamu. Meskipun hidup Naya penuh luka, ia belajar bahwa kekuatan seorang ibu tak pernah habis. Anak-anaknya adalah sumber cahaya yang terus memotivasinya untuk bangkit, melawan trauma, dan membangun masa depan yang lebih baik. Pesan moral dalam kisah ini, meski luka masa lalu bisa terus menghantui, keberanian untuk mencari perubahan dan perbaiki hidup dapat membawa harapan baru. Perjuangan seorang ibu adalah bukti kekuatan cinta yang tak tergoyahkan.